Teknologi, S3-nya Teknik Elektro di Universitas Indonesia. Mungkin langsung saja Pak Asil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kali pertama saya berdiri di stage ini, jadi agak sedikit grogi. Mohon izin Pak Budi, saya mau jualan produk inovasi dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Ini dalam konteks bisnis, saya akan melebihkan itu inovasi-inovasi yang kami punya. Tapi kalau ada hal yang sifatnya teknis, kita bicarakan di belakang nanti. Oke, jadi inovasi pertama yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu di sini yang tertarik dengan inovasi yang ada dari Pusat Riset Sains Data. Ini adalah inovasi yang masih proof of concept, yaitu teknik eksplorasi data administratif untuk tata laksana pelayanan kesehatan. Ya, ini mungkin sangat berkaitan dengan alat bantu bagaimana nanti pihak yang mengelola tata laksana pelayanan kesehatan dalam membuat keputusan. Terlihat di sini teknik ini akan menghasilkan visualisasi dan proyeksi data, ya, dalam hal ini memberikan demografi, data, pola-pola dan informasi proyeksi kasus di masa depan. Itu salah satu contoh di mana teknik ini akan bisa mempresentasikan seperti jumlah kasus 10.000 pasien, jumlah kematian 1.000 pasien, dan kemudian juga jumlah penyintas per 100.000 pasien. Banyak lagi yang bisa divisualisasikan dari teknik ini. Kemudian manfaat yang bisa diperoleh adalah memberikan bukti ilmiah untuk penata laksanaan klinis pasien dan perumusan kebijakan kesehatan. Nah, ini tentu berpotensi, ya, inovasi ini bagi praktisi kesehatan, industri farmasi atau alat kesehatan, dan kemudian otoritas penyedia layanan kesehatan. Apa yang dibutuhkan? Yaitu akses data. Jadi kalau kita ingin menerapkan teknik ini, kita butuh akses data, dan di sini ditulis data usage agreement, karena kita bicara kesehatan, data-datanya perlu ethical clearance. Jadi kita harus meng-clearance dulu agar data itu benar-benar diizinkan untuk dimanfaatkan untuk menerapkan teknik ini. Nah, selain itu kita perlu juga memanfaatkan tools analitik, ya, yang kaitannya software statistik dan juga pengembangan model menggunakan Python atau Jupyter. Lanjut. Nah, ini adalah mobile apps. Jadi salah seorang rekan kami yang di pojok sana, Pak Hafiz, jadi di kita ada 5 inovator dan juga 5 inovasi di sini. Itu telah berhasil mengembangkan mobile apps yang namanya Sobat Gizi. Ini bermanfaat untuk kita merekomendasikan menu makanan kepada pengguna berdasarkan kebutuhan nutrisi harian sesuai dengan kondisi tubuh, ya, secara usia, jenis kelamin, berat dan tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan namanya Fat Secret. Saya akhir-akhir ini melihat lagi itu aplikasi Fat Secret karena di grup dan muncul ini. Jadi harus hati-hati untuk bisa mengkonsumsi. Nah, ini alat bantu yang bagus buat merencanakan gizi harian Bapak Ibu. Nah, tapi ini masih di TRL 4. Jadi ini TRL 4 ini adalah inovasi yang masih dalam tahapan eksperimentasi prototipe di dalam lab. Kita berharap terus dikembangkan karena kalau ini berhasil, kita bisa nyanyiin aplikasi semacam yang namanya Fat Secret itu nanti tentunya. Oke, lanjut. Inovasi berikutnya ini adalah inovasi teknologi pengenalan ucapan untuk penelitian medis di lingkungan awan. Ini adalah inovasi yang pernah kami kembangkan bersama mitra PT 247, di mana waktu itu kami didanai oleh LPDP, ya, dalam periode 2 tahun. Kami ingin membantu pihak rumah sakit dalam merekam catatan medis, diagnosis. Yang kita ketahui dokter sangat sibuk, antrian pasiennya panjang. Bagaimana bisa kita membantu para dokter ini bisa lebih bekerja fokus melayani pasien, sementara untuk pencatatan medis bisa dibantu dengan teknologi. Nah, inilah teknologinya. Dan kita juga mempertimbangkan banyak sekali rumah sakit yang ada di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Bapak Ibu, karena kita dapat optimisme dengan ada pernyataan pemerintah akan dibangun namanya Starlink, ya.
Jadi akses sudah kemana-mana nih. Ini potensial sekali kalau kita bisa memiliki layanan yang berbasis cloud. Makanya itulah ini jadi inovasi kami. Kami ingin mengembangkan arsitektur teknologi ini dalam bentuk kita deploy ya, arsitektur deploymentnya dalam lingkungan cloud. Di mana kita juga membangun arsitektur yang sifatnya bisa load balance, bisa melayani sekian banyaknya klien ya. Dan itu sudah kita uji, di mana kita bisa menjalankan beberapa worker di arsitektur ini. Dengan 3 worker saja, kita bisa melayani 100 klien. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau ada model price atau model bisnis, ini di sini kami tidak menyodorkan bisnis kanvas ya, seperti Bapak tadi yang mengharapkan kita juga harus bisa mengestimasi market potensialnya dan seterusnya. Nah, kami yakin ini punya market potensial, lalu pun kita juga akan melawan raksasa-raksasa besar seperti Nuance ya. Mereka sudah punya juga teknologi semacam ini. Tapi kita tadi sudah disampaikan oleh manajemen BRIN gitu ya. Ada peluang-peluang kemudahan kalau kita ingin mengangkat inovasi-inovasi hasil riset dari anak bangsa sendiri. Jadi ini inovasi yang perlu dibesarkan, dan inovasi ini sudah kami demonstrasikan di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita. Kita demokan bersama para tenaga kesehatan dan feedbacknya cukup bagus, dan kita berhasil membangun beberapa skenario ujian dengan akurasi kurang dari 5% kesalahan. Jadi word error-nya adalah kurang dari 5%. Dan tentunya untuk bisa mengimplementasikan inovasi ini, kita perlu banyak pengalaman, lebih banyak data lagi, dan perlu kita lakukan lagi optimasi agar akurasi sistem ASN ini jauh lebih baik. Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah inovasi berkaitan dengan chatbot. Chatbot ini sudah pernah dilombakan dan memperoleh juara 1 di Rumah Sakit Umum apa itu ya? Ya, itu faktornya Vira itu. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, ini juara 1 ini. Dan ini chatbot bisa membantu proses pendaftaran bagi calon pasien yang akan memanfaatkan terapi hemodialisa RSUD. Nah, ini masih dalam proof concept ya, tingkat kesiapan teknologinya. Tentunya dengan prototipe seperti ini kita bisa mengembangkan chatbot kemanapun jenis yang bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ini yang terakhir, ini adalah inovasi bukan dalam bentuk alat, tapi dia memiliki alat yang mendukung, yaitu audit tools. Inovasi ini adalah modul pengetahuan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, termasuk audit aplikasi kesehatan yang terintegrasi. Saat ini kita tentu harus menerapkan transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, salah satu tugas kita di BRIN ini adalah melakukan audit aplikasi dan infrastruktur di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, kita sudah menyiapkan inovasi yang dalam bentuk modul pengetahuan audit aplikasi. Dengan adanya modul ini tentu kita bisa mensosialisasikan, lebih menyebarkan, ya, mendiseminasi lebih banyak lagi kemampuan audit seluruh instansi pemerintahan, ya, agar kualitas aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan harus lebih baik dan harus mengikuti pedoman atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di peraturan Perpres, ada Perpres 132 tentang struktur SPBE dan juga peraturan Presiden tentang SDE. Nah, ini sudah kita lisensikan, ya, terakhir kali dengan PT Rekatama. Jadi ini sudah bisa sudah beroperasional, dan kalau ada permintaan terkait ini kita bisa langsung operasionalkan, kita laksanakan ke setiap calon klien atau pengguna. Tentu saja ini akan menjadi peluang yang bagus bagi Bapak Ibu yang nanti melihat ada potensi bisnis di sini. Demikian 5 inovasi yang berasal dari pusat sharing data. Kami berharap dari Bapak Ibu barangkali berminat dan silakan menghubungi kami nanti dari pusat sharing data informasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asil.